kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dan kelompok 8 akan menguraikan tentang teori perkembangan. Oke, yang pertama teori nativisme. Teori ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer. Pada teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki sifat tertentu sejak dilahirkan yang akan mempengaruhi keadaan individu selanjutnya. Istilah nativisme dihasilkan dari penyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat dan setiap manusia yang sudah dilahirkan memiliki bakat tersendiri untuk belajar bahasa. Menurut Chomsky mengatakan manusia adalah makhluk satu-satunya yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Bahasa sangat yang kompleks sebab tidak mungkin manusia belajar bahasa dari makhluk Tuhan yang lain. Teori nativisme juga berpandangan bahwa faktor lingkungan dan faktor pendidikan itu diabaikan karena tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Selanjutnya, teori ini memiliki pandang seolah-olah sifat manusia tidak dapat diubah karena ditentukan oleh sifat keturunannya. Jadi karena itu teori ini dalam pendidikan menimbulkan pandangan yang pesimistis yang memandang bahwa pendidikan sebagai suatu usaha yang tidak berdaya untuk menghadapi pandangan manusia. Nah, teori nativisme sering disebut teori tabula rasa. Nah, tabula rasa ini artinya meja dan juga rasa. Artinya lilin. Maksudnya meja tertutup lapisan putih lilin. Karena putih bersih dapat ditulis dengan tinta warna apapun dan warna yang ditulisnya akan sama dengan warna tinta tersebut. Begitu pula dengan meja berlilin, dapat dicat dengan tinta warna-warni. Anak diumpamakan sebagai kertas putih yang bersih, sedangkan tinta diumpamakan sebagai lingkungan atau pendidikan. Baik, untuk teori selanjutnya yaitu teori konvergensi. Teori ini dikembangkan oleh William Strand. Menurut ia, baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan yang mempunyai peran yang penting dalam perkembangan individu. Perkembangan individu akan ditentukan baik faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor endogen maupun faktor lingkungan yang pengalaman dan pendidikan yang merupakan faktor eksogen. Teori William Strand ini merupakan teori yang dapat diterima oleh para ahli pada umumnya sehingga dijadikan sebagai salah satu hukum perkembangan individu di samping hukum-hukum perkembangan yang lain. Di Indonesia, teori konvergensi inilah yang dapat diterima yang ditemukan Ki Hajar Dewantara. Teori sibernetik pertama kali diperkenalkan oleh Norbert Wiener 1945. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi, penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem pengontrol, yaitu feedback. Dan beberapa kelebihan teori sibernetik adalah yaitu setiap orang dapat memilih modal pembelajaran yang paling sesuai untuk dirinya dan dapat diakses dari internet maupun lainnya. Dan pembelajaran dapat disajikan juga secara menarik, interaktif, dan komunikatif. Teori kognitivisme, teori ini manusia belajar disebabkan oleh kemampuan kognitivisme. Peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan konsep sentral dalam dari teori adalah kemampuan berbahasa anak berasal dari kematangan. Kognitifnya dapat dikemukakan bahwa teori kognitif ini menjelaskan bahwa dalam belajar bahasa, bagaimana kita berpikir, belajar terjadi dalam kegiatan netral, internal dalam diri kita. Belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Menurut Piaget mengatakan bahwa struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam, dan bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan, namun dipelajari dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara kognitif si anak dan lingkungan-lingkungannya. Teori fungsional ini mengutamakan pada bentuk bahasa, tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Yang pertama,
koneksi, dan perkembangan bahasa. Slobin mengatakan bahwa dalam semua bahasa ada dua hal yang menentukan model. Pada asas fungsional, perkembangan diikuti oleh perkembangan kapasitas komunikatif dan konseptual. Pada asas formal, perkembangan diikuti oleh kapasitas konseptual dan pemrosesan informasi. Yang kedua, interaksi sosial dan perkembangan bahasa. Bahasa pada hakikatnya digunakan untuk komunikasi interaktif. Oleh sebab itu, kajian yang cocok adalah tentang fungsi komunikatif bahasa. Teori konstruktivisme. Ahli teori konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggunakan beragam cara untuk mengetahui dan mendeskripsikan sesuatu guna mempelajari perolehan bahasa pertama dan kedua. Pembelajaran dibangun secara aktif oleh pembelajar itu sendiri sehingga pengetahuan yang diperoleh didapat dari pengalaman. Selanjutnya, guru memainkan peran penting dalam mendorong peserta didik untuk memperhatikan seluruh proses pembelajaran serta menawarkan sebagai cara eksplorasi dan pendekatan. Dalam implikasinya, guru-guru ditantang untuk menciptakan lingkungan yang inovatif dengan melibatkan guru dan peserta didik untuk memikirkan dan mengoreksi pembelajaran. Teori humanisme. Menurut McNeill 1977, teori humanisme dalam pengajaran bahasa pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistic curriculum yang diterapkan di Amerika Utara akhir tahun 1960. Kurikulum ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Tujuan utama dari teori ini meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Dalam teori humanisme, setiap siswa memiliki tanggung jawab mengambil keputusan sendiri, mengungkapkan perasaan dan pendapat mengenai kebutuhan, kemampuan, dan kesenangan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator pengajaran, bukan penyampai pengetahuan.